Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran seni budaya dan prakarya dengan materi irama, birama, dan musik ritmis. Simak video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, sebelum belajar tentang irama, birama, dan seterusnya, kita pelajari dulu beberapa istilah musik. Ya, istilah musik dan unsur-unsur musik itu sangat banyak sekali. Nah, yang kita pelajari di kelas 2 ini, misalnya apa? Irama. Irama itu perulangan bagian lagu, misalnya panjang pendeknya, tinggi rendahnya, atau keras lembutnya. Misalnya ada lagu Lihat Kebunku, diulang lagi, ada yang putih, terus mawar melati, apalagi setiap hari. Nah, itu kan tinggi rendahnya, panjang pendeknya sama. Diulang-ulang seperti itu, pengulangannya membentuk suatu keindahan. Nah, itu contoh irama. Atau contohnya satu-satu. Nah, itu diulang lagi di berikutnya. Dua-dua. Atau diulang lagi berikutnya. Tiga-tiga. Nah, pengulangan itu membentuk suatu unsur keindahan. Berikutnya adalah birama. Birama itu mengenai bagaimana pengarang lagu meletakkan nada-nada dalam suatu ruas birama. Atau secara sederhananya, birama adalah banyaknya ketukan dalam tiap ruas birama. Misalnya 2/4, artinya 2 ketuk dalam tiap ruas. 3/4, 3 ketuk dalam tiap ruas. Atau 4/4, dalam tiap ruas ada 4 ketuk. Nah, kemudian apa? Ada musik ritmis. Nah, ada musik ritmis. Musik ritmis itu musik yang tidak memiliki nada. Nada itu panjang Nada itu tinggi rendah bunyi ya. Ada bunyi yang rendah, ada bunyi yang tinggi sekali. Nah, ada yang melengking itu bunyi tinggi, ada bunyi rendah. Nah, itu kalau musik ritmis tidak memperhatikan tinggi rendah bunyi. Tinggi rendah itu hanya terserah penyanyinya mengikuti alunan jiwa penghayatannya. Yang diatur dalam musik ritmis adalah apa? Panjang pendeknya. Nah, contoh alat musik ritmis itu apa ini? Gendang, rebana, tamborin, tifa. Nah, tiap daerah beda-beda ya. Nah, musik ritmis terutama banyak sekali pengaruhnya dari Arab ya. Karena mereka dulu zaman dahulu mengembara berbulan-bulan naik onta. Nah, mereka mengikuti pola langkah kaki onta, ada panjang pendek. Maka ada lagunya na 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 na. Ada panjang pendek atau na 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 atau na 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 na. Nah, banyak sekali pola-polanya. Nah, ketika masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim, para dai. Nah, itu nanti bercampur dengan musik lokal, musik daerah. Ada di Sumatera, di Aceh, di Jawa, di Sumba, di Kalimantan. Nanti melahirkan musik ritmis yang bermacam-macam. Ada terbangan, ada rebanaan, ada rudat, ada hadroh, ada marawis, dan sebagainya. Nah, ini contoh alat musik ritmis. Tidak ada nada tinggi rendahnya. Yang ada adalah pola. Misalnya ketuk pinggir tengah. Tak tak dung dung atau tak dung 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 atau tak 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 dung dung tak 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 dung dung. Nah, atau punya polanya tiap daerah beda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang birama. Nah, kita contohkan yang sering kita temui adalah birama 2/4, 3/4, 4/4. Nah, bagaimana birama 2/4? Birama 2/4 itu tiap ruas garis ada
dua ketuk. Nah, dua ketuk, misalnya masing-masing dua tempat ini, dua ketuk, dua wadah ini diisi satu nada, misalnya tak, dung, atau dung, tak. Nah, nanti bisa juga satu tempat ini, satu ketuk itu diisi dua nada. Kalau tadi hanya satu ketuk diisi satu nada. Tak, dung, sama dung, tak. Nah, kalau yang di sini kita isi dengan misalnya nah, yang di garis payung ini berarti satu payung ini satu ketuk ya. Nah, dalam satu garis ini ada dua ketuk. Nah, ini contohnya satu ketuk diisi dua nada. Nah, dikasih payung di garis payung di atasnya ini menunjukkan itu satu ketuk. Nah, misalnya tak tak dung dung, tak tak dung dung. Nah, ini berarti masih birama 2/4 karena satu ruas dua ketuk. Satu ketuk diisi satu ketuk diisi dua nada. Berarti masing-masing nada ini nilainya setengah ketuk. Berarti menyanyinya cepat. Tak tak dung dung. Nah, atau misalnya tak dung, atau dung tak dung dung, atau tak dung tak tak. Nah, bisa seperti itu. Ini contohnya. Nah, atau misalnya yang satu ketuk ini satu ketuk sebelah kiri ini diisi dua nada ini. Yang ketukan kanan ini satu nada, berarti yang kanan ini satu ketuk. Nah, satu ketuk satu nada ini lebih panjang. Yang kiri ini karena satu ketuk diisi dua nada berarti nyanyinya cepat. Misalnya Pak, tak dung dung, ya, tak dung dung. Yang kanan ini dungnya panjang, yang kiri tak dungnya masing-masing setengah ketuk. Atau yang kiri yang panjang, satu ketuk di satu nada aja, yang kanan satu ketuk dua nada atau dua bunyi. Dung tak dung, dung tak dung. Atau ini. Nah, yang ini. Yang kiri ini satu ketuk satu nada, terus kanannya hanya titik. Nah, berarti nada yang belah kiri ini dibaca panjang, dua ketuk. Yang ini satu ketuk, yang kanan ini adalah satu ketuk memanjangkan. Dung, dua ketuk atau tak, atau jreng. Nah, seperti ini. Jadi, kalau satu ketuk satu nada, berarti nada itu panjangnya satu ketuk ya. Karena satu ketuk diisi satu nada pada nada 2/4. Kalau yang ini masing-masing ketuk diisi dua nada, berarti satu nadanya hanya setengah ketuk. Nyanyinya setengah ketuk. Nah, satu bunyi setengah ketuk berarti cepat. Tak dung tak dung. Kalau yang atas tadi tak dung. Tak dung. Tadi berarti satu ketuk satu bunyi. Tak satu ketuk, dung satu ketuk. Yang ini tak dung tak dung. Berarti nyanyinya masing-masing apa? Setengah ketuk. Nah, kalau yang ini dung panjangnya dua ketuk. Karena nada ini yang kiri ini nada satu ketuk dipanjangkan. Nada tanda titik ini kosong berarti bunyi yang kiri ini sepanjangnya sampai ke kanan ini. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya. Nah, nih. Tak tak dung dung. Tak dung tak dung. Apa tadi? Dung tak dung dung. Tak dung tak tak. Misalnya jadi ini ya. Satu ketuk ini kalau dua nada di garis di atasnya itu berarti satu ketuk. Nah, ya. Satu payung ini satu ketuk. Kok isinya dua nada berarti masing-masing setengah. Ya. Tak tak dung dung. Tak dung tak dung. Dung tak tak. Dung tak tak tak. Atau tak dung tak tak. Atau dung tak dung dung. Nah, misalnya seperti itu cepat. Nah, itu tadi kalau pakai musik ritmis. Kalau berupa nada bagaimana? Ini contoh yang lagu Pramah dan Sopan dulu 2/4 ya. Ini contohnya satu ruas diisi dua ketuk. Nah, ini masing-masing ini yang tengah ini. Satu ruas dua ketuk. Satu ketuk satu nada berarti nyanyinya yang congkak itu
cong satu ketuk, kak satu ketuk. Nah, tapi yang kanannya ini, kanannya ini karena satu ketuk diisi, tiap ketuk diisi 2 nada, berarti lebih cepat. Nah, lihat yang paling kanan nih. Yang hande dan tolan, lan. Nah, ini solnya ini satu nada, terus kanannya ada titik. Nah, itu berarti 2 ketuk. Nah, paham ya? Nah, kalau yang di kanan nih, di lagu Berdayung 3/4. Nah, 3/4 berarti 1 ruas 3 ketuk. Mi, re, do, re, mi, re, mi, re. Coba lihat nih, yang paling kiri nih. Mi-nya 2 ketuk, re-nya 1 ketuk. Berarti 1 ruas 3 ketuk. Nah, do, re, mi nih masing-masing 1 ketuk. Nah, 3 ketuk kan? Ruas kanannya lagi 3 ketuk karena yang re ini. Yang re ini 2 ketuk, mi-nya 1 ketuk. Nah, yang kanan nih re. Ini 2 ketuk. Jadi kalau satu nada ada titik di kanannya, satu buah nada di kanannya ada titik tanpa payung, berarti 2 ketuk. Yang ini nada-nada tanpa payung, tanpa tanda titik, berarti nada ini panjangnya 1 ketuk, ya. Nada ini panjangnya 1 ketuk, do re mi ini. Karena tidak ada payung, tidak ada tanda titik. Nah, yang ini, yang paling kiri ini lihat. Paling kiri. Mi, re. Mi, re. Nah, mi-nya 2 ketuk, re-nya 1 ketuk. Karena mi ini ada titik di kanannya. Ya, paham ya? Ini contoh yang 3/4. Bisa juga yang 3/4 yang ada payungnya. Nanti ada contohnya lagi. Nah, sekarang kita lihat cari contoh lainnya. Yang 3/4 ya. Jadi satu ruas ada 3 tempat, ada 3 ketuk. Misalnya tak dung jreng. Nah, misalnya kita isi ini ada 3 ketuk, 3 ketuk, tuh 2, 3. Nah, misalnya kita isi dengan 3 nada, 3 bunyi musik ya, tapi tengah misalnya 3 macam tak dung jreng. Nah, itu masing-masing 1 ketuk. 1 ketuk 1. Nah, bisa juga kita lihat jadi tak dung dung jreng jreng. Tak dung dung jreng jreng. Nah, berarti 1 ketuk ini diisi 2 nada. Berarti masing-masing nada setengah ketuk. Atau bisa juga tak jreng. Atau dung jreng. Atau dung tak. Nah, misalnya di burung kakak tua. Kak tu. Wah. Atau ini contoh. Tak dung tak. Atau tak dung jreng. Atau dung tak jreng. Atau apa? Dung jreng tak. Atau tak dung jreng. Nah, tak dung jreng. Nah, misalnya contoh ya. Nah, ini ada penjelasan di buku tema 4 ya. Buku tema 4 halaman berapa ini? Enggak kelihatan halamannya. Buku tema 4 bagian depan PB1 kalau nggak salah ya. Bernyanyi berarti mendengarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, misalnya ada nada ini pada lagu Membuang Sampah. Nah, ini misalnya ada nada tanpa garis payung di atasnya. Nah, ini dibunyikan 1 ketukan. Tapi kalau ada 2 nada di payung di atasnya, berarti masing-masing nada bunyinya setengah ketukan. Ingat ya, yang tanpa payung, nada sendirian tanpa payung itu 1 ketukan. Nah, kalau 1 payung diisi 2 nada atau ada 2 nada 2 bunyi di atasnya diberi garis payung, itu berarti masing-masing setengah ketukan. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Nada yang 2 ketukan itu yang betul adalah nada
di sebelah kanannya ada tanda titik. Nah, contohnya ya, nanti lihat contohnya. Nah, contohnya coba dilihat. Nah, ini diambil dari ini ya. Nah, ini kurang tepat ya. Ini sebetulnya lagu aslinya adalah di atas fa, di atas angka 4 ini aslinya ada payungnya. Jadi fa ini setengah ketuk, titiknya setengah memanjangkan mi yang di depannya. Nah, ini setelah kami cek. Nah, ini cek dari sumber lain. Nah, ini contoh dari sekitarmusik.com. Nah, ini ternyata ada payung di atasnya. Nah, mungkin salah cetak yang di buku tema tadi ya. Yang betul adalah ini. Nah, ini berarti fa-nya hanya setengah ketuk. Nah, ini yang betul. Nah, yang atas ini tadi, yang panjangnya 2 ketuk itu kalau nada sebelah kanannya ada titik. Nada yang di sebelah kanannya ada titik, berarti 2 ketuk. Nah, kemudian nada ini sebelah kanannya nada sendirian. Di sebelah kanannya ada titik yang dipayungi dengan nada lain. Nah, itu 1,5. Nah, nolnya itu tanda istirahat, berhenti. Nah, yang titik itu memanjangkan nada sebelumnya. Nada do ini dipanjangkan setengah ketuk karena titiknya ini hanya setengah. Titik ini dipayungi itu hanya setengah ketuk. Jadi do-nya ini 1,5 menjadi 1,5. Nah, ini ya. Titik yang dipayungi ini hanya setengah ketuk karena nolnya itu tanda istirahat. Nah, ini mi ini setengah ketuk karena di depannya, karena dipayungi, di depannya titik, depannya itu memanjangkan nada sebelumnya. Mi-nya ini sendiri hanya setengah ketuk. Ya. Ingat ya, yang 2 ketuk itu kalau ada titik di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah, kita baca, lanjutkan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berirama 2/4. Berarti apa? Setiap ruas birama ada 2 ketukan. Nah, ini ada lagu. Jangan membuang sampah di mana-mana. Nah, itu ada ketukannya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang 3/4 ya. 3/4. Ini. Tadi sudah kita bahas 3/4. Ini masih lanjutannya, misalnya apa? Dung jreng atau jreng dung. Atau misalnya tuh dung jreng atau tak dung jreng atau tak jreng-jreng. Jadi jreng yang ini panjang karena ada titik di kanannya. Yang ini masing-masing setengah. Tak jreng-jreng atau mau panjangnya 3 ketuk. Nah, jreng panjang ya. Kalau yang atasnya ini tak jreng-jreng 2 ketuk aja. Lihat nih. Sekarang kan ada 4/4, sama aja ya. Kalau 4/4 berarti satu ruas birama ada 4 ketuk, ada 4 tempat. Ada 4, misalnya dipayungi ya 4 payung. Ibaratnya ada 4 wadah. Ya, 4 ketuk. 1 ketuk bisa diisi hanya 1 nada. Ning nong ning gung misalnya, atau tak dung jreng atau tak dut tak jreng atau apa misalnya apa. Nah, ini masing-masing satu ketuk. Tidak ada payung di atasnya, tidak ada tanda titik. Misalnya, neng nong neng gung misalnya. Ya, tapi kalau misalnya dipayungi, salah satu wadah dipayungi nih,
satu ketuk diisi 2 nada. Berarti yang diisi 2 nada ini cepat. Tak tak dung dut, tak tak jreng dut tak misalnya. Ning ning neng ning gung, ning ning neng ning gung. Atau ning nong gung. Ya. Ning nong gung. Gung yang panjang 2 ketuk. Ning nong ning nong gung. Jadi yang dipayungi masing-masing adalah setengah. Yang tidak dipayungi seperti ini 1 ketuk. Yang ada titik di sebelah kanannya, titik 1 ini berarti 2 ketuk. Kalau titiknya 2 jadi 3 ketuk. Nah, udah paham? Nah, ini ya. Masih sama ya. Ning nong neng gung atau ning ning neng ning gung atau ning nong gung atau apa ini? Ning nong didilono didilono. Nah, keren banget ya, banyak sekali. Nah, tak tak jreng dut gung, jreng tak dut nah, atau tak dut jreng bisa ya. Yang dipayungi setengah ketuk, yang tidak dipayungi 1 ketuk. Tak dut jreng atau jreng tak dut atau ini dudut tak dung jreng, dudut tak dung jreng misalnya ya. Bisa dipahami ya. Mari kita simpulkan pelajaran kita. Pola irama berarti apa? Urutan yang berulang. Nah, urutan atau pola itu bisa diterapkan pada bunyi, pada bentuk, pada gerak, pada perilaku, pada warna, dan sebagainya. Pada bunyi contohnya irama tadi. Tak tak dung jreng, tak tak dung jreng, tak tak dung jreng. Atau misalnya pola bentuk. Segitiga bulat, segitiga bulat. Atau apa? Misalnya polanya pola segi 4, tegak miring, tegak miring. Nah, atau pola gerak. Misalnya apa? Depan samping. Nah, itu dalam senam atau tarian itu ada pola gerak. Ada pola perilaku. Misalnya pagi kamu mesti urutannya berpola. Pagi bangun, ke kamar mandi, berdoa atau sholat, kemudian bersih-bersih, membantu, kemudian mandi, sarapan, sekolah. Nah, itu ada pola yang tetap. Ada perilaku yang tetap, kebiasaanmu. Jam sekian kamu apa, jam sekian kamu apa, itu ada pola yang tetap. Atau warna. Kamu juga bisa membuat pola warna. Misalnya ada baju atas bawah di warna, topi, baju, sepatu apa, topi baju misalnya, topi, kaos, rok atau topi kaos celananya, warnanya di pola. Misalnya lengannya kiri kanan apa, tengah apa. Nah, itu ada pola warna yang menciptakan keindahan. Ya. Jadi, pola baik pada bunyi, bentuk, gerak, perilaku, warna dan sebagainya itu menciptakan sesuatu yang teratur, sesuatu yang indah, sesuatu yang serasi dan selaras. Nah, jadi jangan heran kalau pola atau irama itu bukan hanya bunyi, ada juga pada bentuk. Kalian sudah mempelajari pola bentuk. Kalian juga mempelajari pola gerak dalam senam dan tari. Depan samping, depan kanan, depan belakang. Misalnya seperti itu, ada pola. Misalnya dalam tari atau senam gerakan sampai 4 hitungan atau 8 hitungan. Diulang lagi, menciptakan keindahan. Udah paham semua ya? Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.